Jadi selamat sore. Saya akan mempraktikkan meditasi hening atau meditasi Padma, di mana posisi kaki kanan berada di atas dan posisi tangan ada di atas lutut dengan mengadupkan dua ibu jari tengah dan ibu jari. Jadi yang pertama disebut dengan hening atau meditasi Padma. Hening ini adalah relaksasi yang mana semua pikiran konsentrasi terpusat kepada badan, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Meditasi mulai. Meditasinya sebentar, kita akhiri semua dengan pengusapan kedua belah tangan ke wajah, ke badan, dan ke seluruh badan dan kaki. Ini adalah menyalurkan atau menyatukan energi di badan. Yang berikutnya adalah meditasi Ruwo Binide. Kekuatan Ruwo Binide ini adalah kekuatan alam semesta, antara kutub bumi, antara kekuatan bumi dan langit, atau yang disebut dengan kekuatan inti Ruwo Binide. Kedua belah tangan dicakupkan di depan hulu hati dengan jarak sekitar 1 cm, tidak menyentuh dada atau perut. Jadi pernapasan dimulai dengan memasukkan napas dari lubang hidung kiri, mengeluarkan napas dari lubang hidung kanan. Adalah meditasinya Ruwo Binide. Sekarang inti gerakan pernapasan, yang mana pernapasan memasukkan napas dari lubang hidung kiri dan mengeluarkan dari lubang hidung kanan, dan juga memasukkan napas dari kedua lubang hidung dan mengeluarkan dari mulut. Nah, ini adalah narik napas dan mengeluarkan napas dengan seolah-olah mendorong atau menarik suatu beban atau benda yang berat, sehingga terjadi peregangan di otot-otot dan kedengaran suaranya. Gerakan kedua adalah gerakan menarik napas dari kedua lubang hidung
lalu mengeluarkan dari kedua lubang hidung dan terakhir membuang dari bibir. Di gerakan berikutnya hampir sama, hanya saja posisi kaki berubah menjadi kuda-kuda. Di posisi tegak kuda-kuda. Bisa dijeda dulu. Ini adalah penghormatan pada Sang Pencipta alam, pada alam semesta, dan kepada sesama makhluk hidup, semua manusia. Itu adalah gerakan pertama. Jadi selanjutnya kita meditasi, kita hening menggunakan kekuatan meditasi atau Padma. Setelah itu kita mengusap kedua belah wajah, kedua belah tangan, dan seluruh badan. Itu adalah gerakan pertama. Adalah gerakan meditasi Ruwo Binida. Kekuatan Ruwo Binida ini adalah kekuatan pertiwi atau tanah, dan kekuatan akasa adalah langit. Di dua kekuatan energi alam ini disatukan. Energi inti bumi dan energi planet atau akasa. Dengan mencakupkan kedua belah tangan di hulu hati, dengan mengatur pernapasan masuk ke lubang hidung kiri dan keluar di lubang hidung kanan. Kita mulai meditasinya dengan perasaan masuk napas melalui lubang hidung kiri dan mengeluarkan napas dari lubang hidung kanan. Meditasi mulai. Kita rasakan kedua belah tangan menebal. Pada saat itu meditasi kita bisa hentikan. Meditasi ketiga adalah pembangkitan kundalini atau cakra dalam badan. Jadi dengan mengolah kedua telapak tangan di depan hulu hati dengan cara memutar searah jarum jam. Dengan napas menyentak dari lubang hidung, keluar dari lubang hidung kanan, masuk dari lubang hidung kiri. Jadi pada saat ini kedua tangan berputar dan akan terasa ada getaran
menguat di antara kedua tangan. Kalau dilanjutkan ini akan menjadi dimensi pergerakan yang tidak menentu, tergantung dari niat dan pikiran. Meditasi dihentikan. Gerakan berikutnya ini adalah gerakan pernapasan menggunakan kedua lubang hidung, masuk dari lubang hidung kiri, keluar dari lubang hidung kanan, dengan seolah-olah mendorong atau menarik suatu beban atau benda yang sangat berat. Saya contohkan. Tarik halus, keluar juga halus, seirama dengan gerakan tangan dan gerakan napas. Tarik, dorong, tarik, dorong, oke. Yang berikutnya posisi sama duduk, gerakan tangan menarik, mendorong ke samping, ke depan dengan napas kedua lubang hidung, menarik keluar kedua lubang hidung dan terakhir membuang dari bibir. Oke, saya contohkan. Tarik dari lubang hidung, keduanya keluar dari lubang hidung. Tarik dari kedua lubang hidung, dorong ke samping, keluar dari lubang hidung. Tarik keluar dari, masuk dari lubang hidung, keluar dari bibir. Jadi saya ulangi. Pada saat menarik dari kedua lubang hidung, keluar dari kedua lubang hidung, tarik dari kedua lubang hidung, dorong ke samping dari keluar dari lubang hidung, tarik ke dalam dari lubang hidung dan buang terakhir dari bibir. Contoh gerakannya. Ya, stop. Jadi gerakan berikutnya adalah posisi kaki kuda-kuda. Jadi ini kuat. Kok bisa dinaikkan? Nggak usah ya? Oke. Gerakan berikutnya adalah sama seperti posisi duduk tadi. Narik dari lubang hidung kiri, keluar dari lubang kanan. Tarik lubang hidung kiri, keluar lubang hidung kanan. Tarik lubang hidung kiri, keluar lubang hidung kanan. Ya, itulah posisi yang sama. Jadi gerakannya tarik dari kedua lubang hidung, keluarkan napas dari kedua lubang hidung, dorong ke samping dari kedua lubang hidung, tarik dari lubang hidung dan terakhir buang dari bibir. Jadi tarik dari kedua lubang hidung, keluarkan dari kedua lubang hidung, tarik dari kedua lubang hidung, keluarkan dari kedua lubang hidung, tarik dari kedua lubang hidung, buang dari bibir. Ya. Oke, gerakan berikutnya adalah kekuatan inti alam, di mana posisi tangan tepat berada di samping hulu hati sejajar dengan dada dibusungkan. Jadi pertama adalah gerakan tangan kanan dan kaki kanan maju ke depan sambil mendorong napas dari lubang hidung. Oke, saya praktikkan.
Pada saat ini napas dan gerakan tangan, gerakan kaki seimbang. Tarik, tahan, dorong, tarik, tahan, lepas ke tanah atau ke dalam pertiwi dari bibir. Oke, saya praktikkan. Oke. Udah. Gerakan berikutnya adalah kekuatan inti planet, kekuatan akasya, kekuatan langit, di mana tangan dicakupkan di atas kepala. Setelah itu tarik napas dari kedua lubang hidung sampai sejajar di hulu hati. Setelah itu dorong ke depan, satukan di depan, tarik lagi, buang ke tanah. Bisa praktikkan. Posisi kaki agak renggang. Pertama, satukan, tarik, dorong, satukan, buang ke tanah. Mulai dari awal kan. Ini disebut dengan pernapasan dada. Jadi menarik napas dari kedua lubang hidung dan menyimpan napas itu di rongga dada. Saya contohkan. Lalu kita sentakkan 5 kali atau 10 kali. Kalau kita buang dari hidung. Saya ulangi. Saya akan sentakkan 10 kali. Tarik dari lubang hidung, simpan di rongga dada, sentakkan 10 kali dan buang dari lubang hidung. Saya mulai. Ya, itu disebut dengan napas dada. Ya, bisa di stop dulu. Stop. Ya. Yang terakhir adalah disebut dengan pernapasan perut. Jadi pada saat narik napas dari kedua lubang hidung, saya ulangi, ke lubang hidung, masukkan ke rongga perut. Jadi saya sentak 5 kali, buang dari bibir. Jadi perbedaan dengan napas dada dan napas perut. Napas perut adalah narik napas masuk ke rongga perut, disentakkan 5-10 kali, lalu dibuang dari bibir. Jadi kalau napas dada dimasukkan di rongga hidung, sentakkan ke dada, simpan di rongga dada, jadi sentakkan 5-10 kali, buang dari hidung. Sekarang saya contohkan napas perut lagi. Nah, itu disebut dengan napas perut. Ya. Oke. Jadi ini adalah gerakan terakhir, gerakan pelemasan, di mana mengembalikan energi inti alam, Ruh Binide, kekuatan langit dan bumi. Jadi pertama adalah kita serap dulu.
penyerapan ini menggunakan napas halus. Jadi saya ulangi dari gerakan ini. Begitu tarik perlahan. Jadi saya ulangi. Tarik. Gerakan terakhir, ya stop dulu ya, gerakan stop. Oke, ini adalah gerakan terakhir penyeimbangan atau penyelarasan energi. Jadi posisi tangan kiri di atas, tangan kanan di atas dengan posisi tangan kiri menghadap ke atas, tangan kanan menghadap ke bawah. Jadi kita balik lagi, posisi tangan kiri menghadap ke bawah, tangan kanan menghadap ke atas, dan kita satukan, lalu membentuk segitiga di hulu hati. Ini meditasi menggunakan pernapasan halus, masuk dari kedua lubang hidung, keluar dari kedua lubang hidung, sambil membayangkan objek tertentu atau kita berada di suatu tempat. Jadi saya ulangi, posisi tangan, lalu cakupkan, membentuk kerucut, dan kita meditasi. Kita akhiri. Dan kita lakukan penghormatan kembali pada awal. Meditasi selesai. Oke. Ya. Ini adalah meditasi Padma atau tunjung atau cakra, memasukkan 5 unsur kekuatan atau 5 cahaya atau 5 warna atau kekuatan Panca Mahabhuta atau kekuatan Panca Dewata, di mana objek fokus kepada pemikiran dengan memvisualisasikan atau membayangkan bunga tunjung atau sinar tunjung masuk ke dalam badan. Jadi yang pertama kita bayangkan tunjung putih atau sinar putih masuk melalui kedua ubun-ubun, jalankan ke belakang dari tulang ekor, jadi simpan di Muladhara Cakra atau simpan di tulang belakang. Jadi membayangkan sinar putih atau bunga tunjung putih. Yang kedua adalah membayangkan bunga tunjung merah atau bunga tunjung bang atau sinar merah masuk melalui ubun-ubun, berjalan ke belakang, simpan di hulu hati atau ulun angen, simpan di hulu hati. Bayangkan sinar merah atau bunga teratai merah atau tunjung merah atau lotus merah. Yang berikutnya adalah membayangkan bunga tunjung kuning atau sinar kuning masuk dari ubun-ubun, berjalan ke bawah, simpan di kerongkongan. Bayangkan sinar kuning atau bunga tunjung kuning. Yang keempat, membayangkan sinar biru atau bunga tunjung biru masuk melalui ubun-ubun, simpan di selaning lelata atau di jidat antara alis dan mata. Dan yang terakhir, membayangkan tunjung mancawarna atau 5 warna pelangi di atas ubun-ubun mengambang. Sinar pelangi mengambang di atas ubun-ubun.
Saya ulangi, masing-masing warna ini memiliki karakter berbeda dengan memasukkannya sejumlah yang berbeda. Yang putih masuk melalui ubun-ubun, simpan sebanyak, masukkan 5 kali. Jadi sebanyak 5 kali. Yang kedua, tunjung merah di hulu hati sebanyak 9 kali. Yang ketiga adalah tunjung kuning sebanyak 7 kali. Dan yang keempat adalah sebanyak 4 kali, dan di sini bayangkan sebanyak 8 kali. Jadi meditasi selesai, dihentikan. Ya, jadi dari rangkaian tadi semua itu berfungsi dan tujuan adalah untuk kesehatan di dalam jasmani, rohani, dan badaniah di dalam badan manusia. Pada intinya adalah untuk kesehatan, ketenangan pikiran, dan kedamaian dan kebahagiaan. Jadi dalam praktik meditasi ini, jadi penting dilakukan yaitu mengolah mediasi pikiran atau memediasi pikiran dengan memfokuskan objek tertentu. Di sini nama meditasi adalah meditasi Padma atau meditasi tunjung. Jadi ada meditasi memasukkan 5 tunjung yang berwarna-warni sesuai dengan letak yang sudah dijelaskan pada session sebelumnya. Jadi itu kita lakukan dengan mengulang-ulang, mungkin setiap hari, di pagi hari atau di malam hari, dengan memfokuskan objek kepada bunga-bunga dan warna-warna yang dimasukkan ke dalam badan kita. Jadi untuk gerakan pernapasan sendiri yang bertujuan untuk tenaga dalam atau untuk membangkitkan kekuatan cakra di badan kesehatan, itu bisa dilakukan dalam kegiatan yang diawali dengan olahraga kecil, pemanasan badan. Jadi bisa dalam seminggu 2 kali atau bisa juga setiap hari, tidak masalah, tergantung dari kesempatan waktu yang kita punya. Jadi dengan jalan, setiap gerakan itu paling tidak kita mengulang gerakan 20 kali atau sampai 30 kali dalam satu gerakan tersebut. Bisa dulu sebentar. Stop dulu. Ya, berarti start. Ya. Pada intinya dari olah gerakan tadi itu adalah antara keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos dalam badan manusia dan alam. Jadi kita sinergikan, di mana ada kekuatan energi-energi yang ada di badan biar seimbang dengan ada energi yang ada di alam semesta ini. Jadi dengan mengolah gerakan atau perputaran cakra di badan itu sangat penting, bertujuan untuk menciptakan atau membangkitkan energi positif atau menghalau energi negatif dari badan dan menolak energi negatif yang datang dari luar badan kita. Itu pada intinya kekuatan tenaga dalam bertujuan untuk kesehatan diri sendiri dan juga bisa untuk menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri dan bisa membantu orang yang mengalami juga sakit tertentu. Kita bisa bantu dengan kekuatan tenaga dalam itu sendiri, baik dengan mengolah meditasi maupun mengolah gerakan badan yang menghasilkan energi batin dan energi tenaga dalam di dalam tubuh manusia.